Gempa berkekuatan 7,8 magnitudo di Turki pada Senin 6 Februari 2023 memicu peringatan tsunami di Eropa. Departemen Perlindungan Sipil Italia yang diunggah melalui akun Twitternya tak lama setelah gempa terjadi menyebutkan potensi maremoto atau pasang tinggi atau tsunami saudara di pantai Italia. Kemudian setelah gempa dengan magnitudo 7,8 juga terjadi setidaknya 20 gempa susulan dengan kekuatan terbesar yakni 6,6 magnitudo. Gempa dengan magnitudo yang besar dan mengguncang Turki bagian selatan ini membuat sejumlah bangunan runtuh. Gempa terjadi saudara sekira pukul 4.17 waktu setempat. Gempa saudara terjadi sekira pukul 4.17 waktu setempat. Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Namun kini saudara peringatan tsunami untuk pantai selatan Italia telah dicabut. Sebelumnya, Departemen Perlindungan Sipil Italia telah mengeluarkan pernyataan yang meminta warga untuk menjauh dari pesisir. Lalu lintas kereta api di wilayah selatan Sisilia, Calabria, dan Apulia juga sempat dihentikan sementara sebagai tindak pencegahan. Setelah peringatan tsunami dicabut, kini seluruh aktivitas di Italia kembali normal. Günümüzün ışıkları. Sıraktan açtım, gittim, giyindim. Çok... Yani... Bak şimdi. Bak. Renda kala bak. Bak renda kala bak. Gelme. La. Gelme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Bukankah sering kami hadirkan musibah yang Allah timpakan pada seorang hamba itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Nah, penghapusan dosa kan luar biasa. Kalau nggak dihapus akan tampak dosa itu di alam barzah. Serem dong jadi ular. Serem jadi gebukan. Jadi dosa yang tidak diampuni akan tampak di padang mahsyar, merepotkan perjalanan kita. Dosa yang belum diampuni akan tampak di Shirathul Mustaqim, menjadikan seorang terjerembab di neraka jahanam. Ayo. Ternyata lah kalau orang paham makna ini adalah di saat diberi oleh Allah sakit berarti akan diampuni dosanya. Ini saja sudah indah. Siapa yang nggak punya dosa? Ayo angkat tangan. Banyak dosa kita. Dan ternyata Allah Maha Kasih. Artinya begini, seolah-olah Allah berkata begini, ini hambaku, ini aku sayang ke dia, kok jarang minta maaf kepadaku, ini istighfarnya jarang. Wah ini jider, mana musibah, masuk rumah sakit, kurang istighfar tuh kayaknya. Akhirnya begitu. Atau dikasih sakit anaknya, karena Allah nggak mau menyiksanya di akhirat. Ini ahli iman ya. Jadi musibah yang Allah timpakan pada ahli iman seperti itu. Kalau orang kafir mukadimah siksa itu. Kemudian kalau mungkin dosanya kok sakit terus gak beres-beres, sakit, maka hai yang saat ini mendengar suara ini, yang biasanya hadir di majelis ini, karena beberapa waktu yang lalu ada orang berkata, Buya saya tidak pernah bisa hadir majelis tapi hanya dengar di radio dan lihat televisi karena sakit. Anda mendengar suara ini, pahala Anda
hadir tetap Anda mendapatkan pahalanya orang hadir. Plus lebih dari itu dengan kesabaran Anda akan mendapatkan pahala pengampunan dari Allah. Dosa Anda dihapus oleh Allah. Lah kok terus sampai kok dosanya habis kok masih sakit? Seperti anak kecil sakit, Nabi sakit, waliullah yang hampir tidak pernah berdosa kok sakit. Ada apa dengan sakit itu? Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Karena derajat di hadapan Allah itu luar biasa, dan bersama derajat itulah kedekatan kepada baginda Nabi SAW. Semakin tinggi derajat kita, semakin mendekat ke Rasulullah. Nah, Allah tahu ini, hambaku ini akan aku letakkan di derajat yang tinggi. Cuman aku tunggu ibadahnya kok ngepias-pasan. Sholat qobliyah ba'diyah tok, duha pres 2 rakaat tok, tahajud 5. Yes. Ini hambaku ini, aku akan angkat dia, dikasih musibah jeder. Melakukan dosa mah enggak, mau sholatnya 5 waktu getol kok. Hanya sunnahnya dikit, enggak banyak-banyak amat. Cuman Allah sayangin diangkat, dijajarkan dengan para solihin, para ulama, para aulia, dikasih atau anaknya sakit, atau usahanya bangkrut, atau macam-macam. Ini indah semuanya. Makanya kalau faham Allah, orang kena musibah akan kalau bukan pengampunan dosa berarti akan diangkat derajatku. Yang ketiga apa? Biar faham ini, li fahmika anillahi fihi. Yang ketiga adalah Allah akan siapkan pahala yang besar nanti di akhirat, sehingga orang yang ketimpa musibah itu kaget. Sebab biasanya amal kan sesuai, amal itu ada, anggap saja begini loh, ada namanya, ini amalmu ini dulu begini gitu loh, dulu kau sedekah ini, cuman ini enggak ada apa ini, kok banyak banget. Dijawab, itu amalmu, kesabaranmu waktu kau diberi sakit 1 bulan. Sakit 1 bulan pahalanya begini. Kalau seandainya aku hidup di dunia lagi, aku minta sakit terus umur hidup saya biar. Tapi nggak boleh Anda minta sakit. Nanti di sana ngomong itu, artinya begitu besarnya pahalanya. Jadi orang yang diberi Allah musibah seperti itu, karena biokhiri hisab, orang sabar itu nggak ada hitungannya, besar sekali. Nah, ini adalah pahala, semuanya nikmat. Maka ahli iman kalau tertimpa musibah langsung ingat ini. Kalau tidak, karena dia apa? Diampuni dosanya, akan diangkat derajatnya, akan pahala. Kok ada orang ketimpa musibah, ya Allah kena musibah, dosa apa ini? Nangis, dosa apa kok kena musibah lagi? Dosa apa? Banyak dosamu. Dosa apa? Mau bilang dosa apa? Kayak tidak pernah punya dosa aja. Dosa apa ini? Banyak dosamu. Maka dari itu, ini termasuk dalam menilai seseorang ya. Tolonglah. Ada 3 martabat, pengampunan dosa, pengangkatan derajat, pahala. Nah, di saat musibah itu menimpa kepada dirimu sendiri, arahkan ke yang pertama, agar tidak menjadi sombong karena dosa-dosaku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan malah ngomong dosa apa, bukan. Ya Allah, karena dosaku. Tapi jika kita melihat orang lain tertimpa musibah, jangan buru-buru yang pertama ini. Simpan yang pertama, berikan yang kedua. Jangan sampai wah ini karena ini Aceh tsunami karena banyak maksiat. Ini kan kurang ajar. Kenapa? Banyak zina di sana. Kalau orang Aceh kena tsunami karena banyak zina dan maksiat, Cirebon pun juga harus kena tsunami. Kan begitu. Jogja kena gempa, banyak maksiat, banyak turis, banyak zina ini. Kalau Jogja kena musibah karena maksiat mereka, di Cirebon pun juga iya sama. Memang nggak ada maksiat di Cirebon. Nah, maksud kami, kalau menilai orang ketimpa musibah, jangan menilai yang menyakitkan. Akan tapi, insya Allah orang Jogja akan diangkat derajatnya. Banyak di antara mereka orang beriman yang nggak bersalah, tiba-tiba kena bumi, kena guncangan bumi, terjepit, sakit, mati. Allah. Ini komentarnya ngaco nih, banyak dosa Aceh, banyak dosa maksiat tok. Sehingga orang Aceh yang masih hidup ngenes, bapaknya dibilang ahli maksiat. Orang Jogja juga betul datang ke sini, wallah, dengar ceramah ustadz katanya, wah ini hukuman dari Allah, banyak maksiat. Serem banget ustadznya ceramahnya. Kayaknya tempatnya ustadz gak ada maksiat. Ini adab kita. Kalau menimpa orang lain, besarkan hatinya. Allah akan angkat derajatmu insya Allah. Ya, jangan kita mengatakan wah itu. Ini adalah adab. Biarpun mungkin
Mungkin karena kemaksiatannya Allah timpakan, mungkin akan tapi bagi yang bermaksiat, tapi kan di sana juga ada orang soleh yang jarang bermaksiat mungkin. Bahkan mungkin ada anak kecil yang pasti tidak punya dosa dia, karena orang kecil gak dianggap dosanya. Bagaimana anak kecil kegencet lalu mati? Kan begitu. Akan diangkat oleh Allah SWT.